Halo guys, selamat datang kembali di Highway Culture Racing Channel. Nah, kali ini Mimin mau ini ya. Jadi Mimin mau ngebahas yang namanya aquaplaning dan tips-tips gimana menghindari aquaplaning. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah aquaplaning itu kalau sudah kena itu nggak ada obatnya. Jadi makanya Mimin ngebahas ini karena Mimin mau ngasih tahu gimana caranya supaya nggak kena. Nah, berhubung kita lagi di tol, langsung aja Mimin kasih tahu perbedaannya. Semoga kalian bisa lihat jalannya ya, karena ini baru mulai hujan, jadi mungkin pencahayaannya juga kurang bagus, tapi ya kalian kira-kira deh nanti kalau memang ini nanti pas ngedit Mimin bantu zoom kali-kali atau kasih referensi lain biar kalian bisa ini ngerti bedanya. Jadi yang pertama, aquaplaning itu lebih baik dihindari daripada kena. Karena kan balik lagi kalau kena, mau supir sepengalaman apapun, mau supir F1 pun itu juga bisa nabrak gara-gara aquaplaning. Karena aquaplaning itu murni memang nggak bisa dikontrol, kecuali perbedaannya cuma adalah begitu saat masuk kena aquaplaning pertama kali sama pas endingnya, itu bedanya. Yang supir pengalaman sama enggak ya cuman itu aja sih. Jadi cuman kayak mungkin kayak ngebantingnya dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang Mimin pingin angkat kali ini karena aquaplaning itu sangat bahaya. Jadi kalau ada orang bilang saya aquaplaning tapi nggak nabrak, ya itu antara kalian belum aquaplaning yang full, atau speednya memang pelan, atau memang ya murni memang hoki aja. Jadi nggak ada hubungannya ya karena memang balik lagi memang ngomong aquaplaning tuh nggak bisa dikontrol. Pada saat kalian mengalami aquaplaning itu nggak bisa dikontrol, karena memang ya itu tadi, ban nggak ada nempelnya sama tanah, nggak ada nempelnya sama jalan. Jadi mau setir digoyang kayak gimana pun nggak akan ngefek, kecuali bannya dapat traksi. Nah, itu baru ada efeknya. Oke, jadi yang pertama di tol. Nah, di tol ini seperti kalian lihat, di tol itu kalau Mimin, ini resepnya Mimin ya. Jadi tiap orang mungkin beda-beda, tapi ini Mimin berdasarkan safety aja, bukan berdasarkan nyali ya. Karena kita nyetir bernyali tapi nggak safety buat apa. Nah, jadi yang pertama, kalau kita jalan begini, terus kita lihat mulai hujan ini sekarang ini sekitar berapa persen ya? Sekitar 20% lah ini ya, 20-30%. Jalan sudah lumayan basah ya. Jadi kalian bisa lihat, pertama aquaplaning itu kan tempatnya, jadi aquaplaning itu kan penyebabnya kan airnya menggenang gitu loh. Air yang menggenang itu kan nggak bisa diketahui tempatnya. Jadi kalau kalian ada di tol, misalnya pas kalian kecepatan tinggi tuh kan, kadang ada tuh kita kalau jalan tol, ngomong tol Trans Jawa tuh kan panjang, kadang kita ngebut kering, tahu-tahu hujan deres, tahu-tahu berhenti langsung kering lagi. Nah, pada saat hujan itu kan, jadi di wilayah yang kehujanan itu bisa jadi ada aquaplaning dan kalian nggak ini ya. Jadi caranya cuman gini, pas kalian lagi ngebut terus masuk aquaplaning nih. Jadi caranya, kalau memang kalian pas lagi masuk di aquaplaning, terus kalian lihat jalan itu, jalan ini kalau kalian lihat kan, ini kan di jalur paling kiri ini jalannya kalau orang Indonesia bilang doff ya, doff. Jadi warna doff begini, jadi dia nggak mengkilat. Itu berarti daya cengkramnya ban, ini asumsi bannya masih normal ya, masih bukan ban habis ya, atau bukan ban semi slick ya, atau ban slick sekalian. Jadi bukan ban itu, jadi ini ban normal. Terus kalau masih doff itu sekitar 60% masih gripnya dari standarnya, dari normalnya. Nah, kalau kalian lihat ini kan, lihat semakin banyak yang mengkilat. Jadi jalan tuh semakin banyak airnya, dia akan semakin mengkilat. Nah, kayak gini nih, ini kan lebih mengkilat dari yang tadi kan. Nah, kalau dia lebih mengkilat dari yang tadi, itu dia bisa di ini
eh, tuh yang sebelah kiri kan lebih mengkilat dari yang sini nih. Mimin contohnya. Nah ini kita lihat jalan mengkilat kan satu garis mengkilat. Nah, jalan yang mengkilat itu jauh lebih licin daripada jalan yang warnanya doff atau yang dia nggak mantul cahaya ya. Nah, ini kalau kalian lihat di kiri ini sengaja nih. Nah, ini kan tuh jalannya mengkilat tuh. Ini lebih licin jauh. Nah, ini cenderung aquaplaning. Jadi semakin mengkilat jalan itu semakin licin. Jadi kalian kalau lagi ngebut harus milih jalan. Jadi kadang kalau orang lihat ada tuh orang berani ngebut kenceng-kenceng, ya itu belum waktunya aja lah. Mimin nggak doain jelek sama siapa-siapa, cuman ya memang begitu adanya. Terus aquaplaning itu misalnya kalian kejebak nih, depan tuh ada genangan dari kiri sampai kanan dan kalian ngebut. Terus pas di depan kalian tuh ada mobil juga. Jadi kalian nggak cara menghindarinya nggak usah dihindari. Jadi kalian tinggal milih. Bentar ya, ini taruh belakangnya truk ini. Jadi kalau kalian kondisi ngebut ini kan 100 nih, terus nggak ada air tuh. Nah kalian cuman paling aman begini, kalian nyetir bukan deketnya yang Mimin bahas ya. Entah kalian lihat nggak? Jadi ban depan mobil depan tuh kan bannya ada bekasnya tuh 2. Nah itu kalian injek pakai mobil kalian. Jadi itu membantu lumayan untuk menghindari aquaplaning kalau nyetir di jalan hujan ya. Jadi basically nyetir di jalan hujan tuh milih mana yang kering, mana yang enggak. Jadi kalau ada yang bilang tapi banku lebih bagus Min daripada ban merek tertentu lainnya, memang ban itu ngebantu, tapi rata-rata memang ya paling bantuannya cuma 40%, dan rata-rata orang-orang, apalagi orang-orang yang punya skill issue itu ya nggak bisa manfaatin itu. Nah ini kalian lihat nih, yang tengah ini kan dia warnanya ngedoff banget kan. Jadi ini dia paling nggak licin daripada yang lainnya. Terus yang kedua, kalau kalian jalan, yang ketiga berarti ya. Jadi kalau kalian jalan begini, terus kepaksa kalian lihat ada genangan, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita berusaha nggak ngagetin mobil ya. Jadi misalnya kena jeres gitu kan, itu nggak boleh kita langsung ngerem mendadak atau kita banting gini ya. Kita banting gini nggak boleh. Jadi kita banting setirnya gini nggak boleh, karena begitu dia goyang, dia malah nanti jatuhnya masuk ke daerah licin dengan posisi nggak stabil sudah. Itu malah makin bikin pusing. Jadi basically begitu kalian kena aquaplaning itu, kalian ya cuman yang nyetirnya jangan di gini loh, tapi dia di lentur aja tangannya gitu loh. Jadi kita ngikutin mobil dan sambil berdoa ya, karena memang bukan Mimin ngatain orang, tapi memang Mimin pun kalau kena aquaplaning, bahkan teman-teman Mimin pun yang biasanya buat kalian subscriber Mimin yang ngikutin kita, kalau lagi ngeran malam kita jalan 200 plus itu pun juga bisa kecelaka. Nah terus yang keempat itu refleks ya, yang paling diperluin ya. Jadi makanya itu Mimin sekarang lagi perjalanan ke sirkuit siang-siang hujan. Jadi kita mau latihan hujan-hujan memang. Nah jadi itu memang untuk ngebantu refleks ya, karena gimana nyetir tuh sama kayak olahraga lari kali ya. Kalau lama nggak lari ototnya sakit semua. Jadi itu tadi. Terus yang kelima adalah speed. Sorry ya lompat-lompat karena ini lagi puasaan. Mimin juga ngomongnya tanpa skrip, jadi ngomong yang lewat aja. Nah jadi yang perlu dilihat adalah ini ya, speed. Nah kecepatan itu
hubungannya deket banget sama, jadi kecepatan itu, jadi seberapa cepat kita lewat jalan itu pas basah itu tergantung dari kondisi seberapa basah jalan itu. Jadi kalau jalannya masih 60%, gripnya 60% atau 70% misalnya, berarti kan basahnya cuma 30%. Nah, basah 30% itu kita ngomong safety aja ya. 100 sampai 120 itu masih safety. Tapi kalau udah kayak depan ini jalannya kan udah ya let's say sudah 60% ini basahnya ini. 70% lah. Kalau Mimin ngomong 100% tuh yang deres banget sampai nggak kelihatan ya. Nah, jadi jalan segini ini paling banyak 80 paling aman. Gitu loh. Karena kan kita tahu kondisi jalan tol di Indonesia, atau kadang nggak usah di Indonesia lah, di semua jalan di dunia itu kelihatannya halus tapi ternyata dia ada cekungan dikit, jadi dia ngantong air gitu loh. Nah, begitu ngantong air terus kita ngehantem, wah sudah pasti kita kena aquaplaning. Nah, sepengalaman Mimin jalan yang kondisinya kayak gini nih, yang sudah ya let's say 60-70% basah, itu kita jalan 80 itu Mimin bilang safety, tapi itu juga belum jaminan 100% safety, karena Mimin pernah lagi jalan 80, ini Mimin jalan 80 ini sekarang, tiba-tiba jelas kena aquaplaning mobil, tahu-tahu lari. Untungnya mobilnya waktu itu posisi masih lurus, padahal waktu itu kita naik mobil, ya bukan mobil jelek juga ya, kita buka aja, Mimin buka naik mobilnya, kita naik mobil Lexus RX 300, bannya masih 90% dan belum expire ya, ban standar ya, maksudnya ban standarnya dia kalau nggak salah Potenza apa gitu loh, apa Bridgestone, lupa Mimin. Pokoknya kita naik itu, tahu-tahu kita lagi ngobrol nggak ngebut, tahu-tahu brus kena hujan, padahal kita ya kita nyantai gitu loh, terus tahu-tahu basah, tahu-tahu kena aquaplaning. Jadi sebenarnya paling safety kalau menurut Mimin itu jalan 60. Itu kalian nggak akan kena aquaplaning. Maksudnya di jalan yang ya 60-70% basah begini, kalian jalan speed 60, itu Mimin jamin kalian nggak akan pernah kena aquaplaning. Tapi kalau yang sampai deres, terus yang speed wiper kalian sampai speed 3 sampai mentok, itu jalan 60 kayaknya udah kekencengan sih gitu loh. Nah, balik lagi, jadi aquaplaning itu memang sesuatu yang sifatnya kayak jebakan ya. Jadi kita nggak bisa ngomong kapan kena, kapan nggak ada jaminan juga. Orang mau jago, mau apa, nggak ada jaminan. Jadi ya itu tadi. Bentar ya. Kalau jalan-jalan tol dalam kota gini nih rata-rata sih dia nggak terlalu banyak ya aquaplaningnya, tapi yang banyak itu yang jalan-jalan luar kota. Mungkin ya karena mereka kan diinjak-injak sama dilewatin sama truk-truk besar-besar kayak gitu kan, jadi permukaan aspalnya itu jadi rata ya. Mungkin karena itu. Jadi kalau ada yang bilang, terus ada yang bilang, Mimin pernah baca tuh di salah satu forum medsos gitu kan, ada yang bilang, woi mobil tuh semakin mahal, terus pokoknya semakin mahal gitu, semakin berkualitas, bakal lebih minim kena aquaplaning. Nah itu berarti yang ngomong, sorry ya kalau Mimin ngomongnya agak jelek, tapi yang ngomong begitu tuh biasanya berarti orang yang nggak tahu mobil gitu loh. Maksudnya orang yang nggak paham cara mengemudi di kecepatan tinggi gitu loh. Jadi tapi Mimin ngomong gini bukan berarti Mimin juga jadi paling jago, enggak. Mimin nggak merasa paling jago, tapi Mimin menurut Mimin itu orang yang nggak ngerti gitu. Kenapa? Karena orang yang ngerti itu tahu aquaplaning dari cengkram itu ke jalan pas waktu hujan itu nggak ada hubungannya sama downforce.
gitu loh. Karena downforce itu jadi gini, maksudnya Mimin tuh nggak ada hubungan sama downforce itu kalau downforce kalian tuh masih standar ya. Rata-rata kalau mobil kalian mobil-mobil pabrik ya kan, terus misalnya pakai body kit apalah yang sejenisnya, yang ada sport-sportnya kayak gitu, itu modifikasi standar, body kit standar, itu nggak ada apa ya, efeknya itu kalau di atas 120 baru dia mulai ada efeknya. Maksudnya bisa ngebantu, efek yang sampai bisa ngebantu cengkram itu loh. Karena kalau itu kan apa ya, aero ya, namanya body kit aero yang ya cuman minimalis gitu loh. Jadi paling dia di lari 120 paling dia cuma neken ke bawah paling 20-30 kilo paling gitu. Nah sementara kalau kayak yang mobil-mobil time attack yang wingnya gede-gede sampai kira-kira lebarnya selebar mobil, depan belakang ada wingnya yang ya banyak orang bilang itu riser. Justru kalau yang wing segede itu, nah kalian lari 100 dapat bantuan aerodinamis, iya gitu loh. Jadi kalau apa namanya, sampai ada orang yang ngomong aerodinamisnya ngebantu, enggak. Kalau aerodinamis kalian masih ya sebatas mobil standar, masih sebatas bawaan pabrik atau minimalis, itu nggak akan membantu. Karena ya membantu tapi belum cukup untuk menciptakan grip ekstra gitu loh. Intinya itu aja sih. Nah, by the way kita sudah mau nyampe, jadi segini dulu buat kalian, segini dulu pembahasan Mimin soal aquaplaning. Jadi semoga kalian para netizen, para subscriber Mimin nyetirnya aman-aman selalu dan menikmati. Nah, tadi kan basah atau kering. Jadi jalan tuh suka nggak terduga begini. Jadi kalau Mimin ada salah kata ya mohon maaf, tapi ini tadi ngomongnya ya maklum ya guys, sambil nyetir, sambil kita nggak mikirin apa-apa, jadi sambil mengingat-ingat, jadi lompat-lompat sana sini, mohon maklum. Jadi semoga ilmu ini berguna buat kalian, tapi kalau nggak berguna ya sudah, silakan di skip, tapi kalau berguna silakan di like. Oke, see you next time.